Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyampaikan beberapa salam ya, baik daripada ya para mursyid-mursyid kita ya, dari Syekh Baidin, Syekh Ali, kemudian ya Syekh Abdul Samad, kemudian ya keluarga dan ibu bapak dan syarikul warisinnya kita. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawiru qulubul mu'min bi zikrillah liyazdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, baik pembina perguruan maupun yayasan, kepada Bapak pengurus, baik pengurus perguruan maupun pengurus yayasan, singkatnya kepada hadirat jemaah perguruan Thariqah Naqsabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, yang mulia, yang sangat nikmat ya, terasa pada malam ini yang sangat ya tenang ya, dan moga-moga apa yang kita rasakan, kita dapatkan dan seterusnya kita peroleh ya, sampai kita akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, dan semoga kita selalu dapat mengikutinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwasanya kita satu dengan yang lain ini ya, antara pengurus perguruan dan yayasan, baik jemaah sebagai pembina, bahkan jemaah kita yang sudah sepuh dan sebagainya. Nah, ini ya sangat kita berharap ya, tanpa ada sesuatu yang terjadi atau tersampaikan ya, karena ini akan merugikan diri kita sendiri, baik dari sisi pikiran mungkin atau penglihatan atau ucapan misalnya, karena kita di sini adalah satu di dalam wadah perguruan Thariqah Naqsabandi. Kita tidak mau menginginkan menciptakan satu perceraian, ada soal-soal yang sepele misalnya, hal-hal yang menjadi pandangan pendapat yang menurut pikiran kita masing-masing. Nah, tapi kalau memang demikian halnya, nah itu yang mesti tidak mesti harus membangun suatu sekte atau kelompok atau grup untuk membicarakan hal-hal yang menurut pikiran, menurut pandangan yang berbeda. Nah, justru itulah ya perlu ya hadir, perlu datang, perlu menyampaikan. Ini yang saya lihat, yang kita dengar, ini yang saya dapatkan misalnya. Nah, itu yang perlu dilapor. Jangankan persoalan yang logis yang yang terjadi daripada persoalan yang nyata ini, persoalan rohani saja kita harus lapor gitu. Jangan kita memahami, mengartikan atau menafsirkan
ya masing-masing. Nah, itu yang keliru, bahkan mendahului. Nah, itu artinya daripada apa yang harus mereka lakukan. Kita khawatir saja adalah hal seperti itu akan menyeberang atau ada pandangan yang lain nanti yang dia sampaikan sehingga akan membahayakan, ya apalagi yang berkaitan terhadap atau bimbingan atau yang petunjuk atau ilmu yang sudah kita terima. Karena di mana satu dengan yang lain ini kan jamaah ini kan punya wilayah tersendiri-sendiri ya. Nah, itu sebabnya akan ketika ya penjelasan itu akan kita dengar yang kadang-kadang berbeda-beda, kadang-kadang ya ada kesamaannya, kadang-kadang ya ada semacam tamsilan-tamsilan perumpamaan sebagainya. Begitu luas, begitu banyak persoalan-persoalan yang kita lihat, kita dengar. Tapi hendaklah kita kan selalu kita mengingatkan bahwa hendaklah kita kembalikan kepada yang apa yang sudah kita ditunjukkan. Sederhana sekali, apapun dia dan seperti apapun itu hendaklah kita akan kembalikan kepada sumbernya. Nah, di mana kita di dalam menerima inti atau sumber daripada apa yang kita bahas di luar melalui dalil-dalil akliyah, bahkan dalam bentuk ya pengalaman spiritual misalnya. Tapi hendaklah semua itu kita kembalikan. Ya, jangan ada kita dengar lagi bahasa-bahasa yang berbeda ya. Apa yang kita peroleh di perguruan ini itulah yang sebenarnya. Dan kemudian adalah jemaah-jemaah yang sudah diberikan suatu izin misalnya, sudah ada, itu pun juga jangan melonjak ya, jangan berlebihan membahasakan hal-hal itu yang bukan ranahnya atau bukan sebuah yang mereka dia harus semau-maunya begitu. Ada batasan-batasannya. Ya, makanya yang mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Kita khawatir karena banyak kita ya melapor atau mereka menjelaskan seperti ini lapor. Nah, kita bisa koreksi sampai di mana mereka menjelaskan perkara itu. Itu yang perlu kita yang harus perhatikan. Karena ini kan bagian daripada nasihat daripada para aulia dan para ini yang ya mursyid-mursyid kita gitu ya. Itu. Jadi kenapa bahasa-bahasa dulu itu dia benar-benar safety ya, aman ya. Karena memang dia jaga gitu. Bahasa-bahasa yang nyeleneh, ada bahasa yang di luar istilahnya yang bisa dipahami atau bisa ditangkap atau oleh orang-orang yang lain sebenarnya. Itu sebabnya ya Nabi mengingatkan dalam sebuah hadisnya, tahaddatsun nas bima lam yattaqil uquluhum an tudu ayyukazibullah wa rasul. Engkau berbicara kepada orang yang belum sampai tingkat kecerdasannya, ya pemahamannya, penangkapannya, itu bisa mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu soal. Ia pun kena menyembah nama itu syirik, benar. Tapi jangan secepat itu kita memahami nama yang mana yang mereka pahami kan begitu. Ya tulisan itu. Ya, kan begitu, itu raja namanya, itu kaligrafi. Ya memang masa kita mau sembah kaligrafi. Nah, gitu orang kan pandangan seperti itu hati-hati. Dan juga kita harus kita paham itu. Maka disitulah kunci kita ketika kita ditawajuh itu. Makanya jangan nengok kiri kanan, perhatikan. Itu sangat menentukan kita, jalan kita untuk menuju liqa Arabi kita. Kalau itu sampai keliru, bahaya sekali. Itu jaminan kita semuanya dan menjadi sebuah legalitas kita sebagai insan manusia yang sempurna. Nah, jadi di situ kan punya wilayah tersendiri, ada ya pujinya tersendiri di situ. Nah, jangan ikut-ikut kan begitu. Walaupun ikuti pun juga nggak tahu di mana itu kan begitu.
Tapi kalau itu diperdengarkan, dirasakan, diperlihatkan, itu haknya Allah, ya bukan kita maunya kita. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Oh ya saya, bisa jadi terjadi gitu kan. Nah, ini. Sama halnya kita akan Allah memperlihatkan beberapa satu sinyal untuk kita terhadap kerohanian itu, menggambarkan sampai di mana kita. Nah, sehingga kita melihat bintang lah misalnya, matahari misalnya, itu kan luar biasa sebenarnya. Tetapi kalau salah kita memahami, begitu dalam sadar, begitu lihat matahari, kita mau nyembah matahari, itu sangat berbahaya sekali ya. Nah, itu karena kita tidak ngerti apa makna-makna daripada tamsilan itu sungguhnya, padahal itu sangat dalam sekali, sangat luar biasa sekali sebenarnya daripada apa yang mereka alami, mereka lihat dan mereka rasakan. Dan ini sebenarnya itu supaya bisa kita hantarkan mereka, berikan penjelasan, pemahaman dari apa yang mereka alami itu sebenarnya. Jadi tidak lagi ada pandangan-pandangan yang lain. Nah karena begitulah saking fliknya persoalan ini, saking halusnya kadang-kadang ada bahasa yang berbeda sehingga kita bingung dengan bahasa yang berbeda. Padahal maksudnya sama kan gitu. Karena di sini kita bahas tentang mengenai masalah ismul zat dan konhizat. Artinya bahasa kita doing that even doing. Nah itulah yang menjadi satu keilmuan kita ya, menjadi amaliyah kita, menjadi sandaran kita di dalam beribadah, bukan yang lainnya. Nah di situ kita perkenalkan, kita tunjukkan dia. Ya, gimana di dalam beretika dan berhakikat tentang persoalan itu. Sebenarnya jangan keliru, jangan salah. Karena persoalan kita baik dan tidaknya kepada Allah itu adalah baik cara beretika dan berhakikat. Itu soal. Nah, kalau salah kita dalam beretika, berhakikat, maka salah kita kepada Allah. Itulah makanya Nabi yang diutus di situ adalah memberikan contoh. Bagaimana dalam beretikad dan berhakikat. Etikadun sahih bilisan fasih. Etikat para nabi dan para sahabat nabi. Itu. Jadi dalam ubudiyah kita ini ya tidak hanya sekedar mengandalkan bacaannya, gerakan dan sebagainya atau pikiran kita kan begitu. Kan rata-rata kalau beribadah ini kan memakai analisa atau pikiran atau angan-angan kan begitu. Jadi kan sesuatu yang Pak dia pakai itu alat itu batal gitu. Sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena kita tidak memakai perangkat yang dari Allah, yaitu dari milik Allah yang dari Allah. Kita ditunjukkan itu. Hak Allah itu milik Allah. Itu yang sungguhnya yang Allah rahasiakan di dalam diri kita masing-masing. Nah itu yang Allah katakan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Itu sebenarnya. Makanya untuk masuk ke wilayah itu dibimbing melalui lafaz itu sebenarnya. Ternyata begitu dalamnya ya masuk dari lapisan cahaya di situ ya, tidak sekedar kita hanya buka begitu kita ketemu. Itu sebenarnya ya. Jadi begitu dalam ya pantaslah ya kalau orang itu tidak ketemu. Walaupun ketemu paling hanya cahayanya saja. Untuk masuk ke wilayah kedalamannya itu masih jauh berapa lapis cahaya itu sesungguhnya. Tapi kita kadang-kadang asik dengan hal-hal yang di luar, melihat akan begitu, melihat tuyul dan sebagainya. Untuk apa ketemu sama tuyul? Ada apa? Ngapain? Apakah itu menjamin kita ke Allah? Bahkan itu adalah hijab kita kepada Allah. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ketika dari jamaah-jamaah itu memperoleh hal-hal yang pasti, bukan hal-hal yang mencelakakan kita, kan bahaya. Makanya kita nafikan itu semua itu. Maka lahirlah kalimat la ilaha itu adalah sebuah kalimat penafian, mentiadakan yang lain hanya kecuali Allah semata-mata. Itu yang kita tunggu-tunggu yang ya diperoleh dalam ubudiyah kita, dalam sholat kita, syiar kita, dalam ya ruku sujud kita, bahkan di dalam kita tafakurnya, dalam halwatnya, dalam suluknya dan sebagainya, kan begitu. Enggak ada yang lain, ya baik kita di dunia maupun nanti kita di akhirat.
Kan kita berharap untuk berjumpa, gimana caranya? Bayangkan enggak? Nah itu, apa dengan caraman atau dengan tabe juluk? Nah, mana bisa? Enggak mungkin lah. Maka ada tatanannya, itu tatanan rohani itu yang harus kita temukan gitu. Cara kita untuk menghadap, berhadap kan itu kepada Allah. Maka di situ kita diajarkan adabani Rabbi fa ahsini ta'dib. Aku diajarkan adab oleh Tuhanku, maka aku baiklah adabnya. Coba bayangkan enggak, Nabi sendiri diajarkan oleh Allah tentang berhadap dan menghadap kepada Allah. Maka tindih jarin kameramu. Nah itulah yang sebenarnya dalam wadah perguruan Thariq Haq Nasabani itu kan memberi sebuah pembelajaran tentang itu, ya, tentang kita beradab dan menghadap kepada Allah dan kepada sesama manusia, sesama jemaah. Apalagi ini kan kita ya sama jemaah. Janganlah ada satu ya sebuah apa namanya sentimen atau ada pikiran-pikiran yang enggak beres kan lah, kan aneh kan gitu. Kan satu jamaah dengan yang lainnya adalah seperti satu bangunan atau satu tubuh. Kalau itu ketika tubuh kita yang sakit, yang lain akan terasa ikut sakit. Harus seperti itu sebenarnya. Ya, tidak usah ngancekang loh dia wah kan enggak boleh seperti itu. Kita harus lembut, harus menerima hal-hal yang memang belum tentu yang apa namanya ya bisa kita terima, karena mungkin itu hal-hal yang berat untuk bisa terima, karena memang kita perlu belajar mengasah di situ ya. Memang itulah ya orang beriman berbagai macam ya tantangan, rintangan, ujian dan sebagainya. Nah untuk mengelola iman ini kan itu kita kelola gitu supaya keimanan ini jangan sampai digerogoti dengan kesombongan kita kan gitu. Makanya amal kita jadi habis karena persoalan kesombongan itu, keegoan itu yang berbahaya sekali. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qablihi misqala min kibrin. Ada seperti biji zarah sekalipun sebuah kesombongan, keegoan yang ada dalam hati kita itu membuatnya Allah tidak mengizinkan kita. Karena itu adalah bukan hak kita, milik kita, adalah dari Allah. Maka kita hanya tunduk saja, bertawakal kepada Allah. Aqsamtu billahi haula wala quwwata illa. Dan itu sangat sederhana sebenarnya. Tentang ilmu tentang bertawakal kita, bagaimana cara kita tunduk, bagaimana untuk kan tinggal nunduk segede ini kan selesai kan begitu sebenarnya. Jadi enggak harus kita nyari-nyari kita mau kemana di mana kan begitu. Menjadi kita bingung kan gitu. Kita sudah semua terangkum di dalamnya. Pembahasan apapun sudah rangkumannya kita belum dapat nih sebenarnya. Dengan lelah bergelinding ya, baca apal dalil, apal kitab, dan dait belum kan lah, mau karin tak duduk manis dah sep marah-marah ini kan luar biasa, ndak sangat. Nah ini yang mereka belum juga jumpai, dan kita sudah temukan, kita jumpai apa yang mereka cari dan mereka cari. Kan begitu. Coba ayo siapa seorang yang benar-benar pencari tentang keilmuan hakikat, pencari tentang Allah, pencari. Coba ya, siapa dia? Pasti akan sangat-sangat ya menerima sekali dan sangat akan bersyukur sekali kan. Karena akan ketemu apa yang mereka peroleh dalam spiritual itu. Apa yang mereka dapatkan itu yang kita sebenarnya kan, makanya kan mana beberapa jamaah kita yang mati syuri, bayang enggak? Apa yang dia ceritakan? Kan perjalanan ilmu ini. Apa yang mereka temukan di alam barzah, alam roh, dia dapatkan di dalam wadah kita ini, bayangkan. Baik dari sisi amaliyahnya, ya terlebih-lebih daripada petunjuk itu sendiri, bayangkan enggak? Itu soalnya. Jadi kita sesuatu hal yang real, bukan sesuatu hal yang kita bayang-bayang, yang kita pikir-pikir, enggak. Itu kita tinggal kita imani dan kita amalkan dan kita istiqomah setelah final sebenarnya. Lalu kadang-kadang sambil saya belok-belok betul, kan begitu. Kalau bahasa-bahasa yang lain silakan. Makanya kita menunggu kalau ada bahasa-bahasa yang lain yang mungkin ada bahasa yang pas untuk bisa untuk tersampaikan. Tapi kita kan kekhawatiran saja nanti jangan-jangan ada pembelokan makna, pembelokan penafsiran dan sebagainya di situ.
Sangat sederhana sebenarnya. Contoh saja ketika Allah menyatakan bahwa walillahi asmaul husna, milik Allah nama yang baik, pada ubiha, dan berdoalah dengan nama itu. Nah, orang-orang pemahami kan menghafal daripada nama asma husna itu, Ar-Rahman itu. Padahal Allah menyatakan kepada nama itu bahwa nama itu adalah milik aku dan ikutkan di dalam berdoa. Nah, itu ya enggak? Makanya kalau kita berdoa jangan sampai nama Allah enggak kita ikutkan. Maka sebagaimana Nabi katakan di dalam doa orang yang berdoa kalau tidak mengikutkan nama Allah maka putuslah, enggak nyampe di situ. La yaqbalu doa illa bihudul qalb. Itu tidak dihadirkan dia. Itu soal. Karena milik Allah itu yang Allah yang sebenarnya yang meletakkan kepada setiap kita yang sebenarnya kepada semua manusia. Nah, itu menjadi sebuah keistimewaan, menjadi perbedaan antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Bayangkan enggak? Nah, sehingga makhluk-makhluk yang lain iri. Kan gitu kan. Kenapa manusia harus diberikan, padahal manusia akan melakukan sebuah kejahatan di muka bumi. Bayangkan malaikat saya iri kan begitu sebenarnya. Tapi apa kata Allah? Kamu tidak tahu apa yang saya tahu kan. Makanya kalau manusia sampai tidak tahu itu tidak jauh beda dengan makhluk-makhluk yang lain kan begitu. Seperti apa yang Allah katakan di situ, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu kebanyakan isi daripada neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak mereka pahami tentang hatinya mereka. Tidak ngerti tentang hati itu. Seperti apa kedudukannya. Bagaimana cara kita untuk mencapai ke situ. Bagaimana pengenalannya. Apalagi kedalamannya lagi. Sekedar bahasa itu aja mereka nggak nyampe kan gitu. Bagaimana kita mau ke Allahnya kan gitu aja belum. Maka Allah katakan mereka itu bagaikan binatang keternak bahkan lebih sesat daripadanya. Kan begitu. Nah itulah soal. Jadi pernyataan-pernyataan ini apakah sekedar kita untuk dibaca, untuk kita hafal dan sebagainya. Dan bagaimana mengaplikasikan dalil itu sebenarnya. Itu yang harus kita amalkan di dalam hari-hari kita minimal 5 kali. Itulah kita bangun dalam sholat yang 5 waktu ini sebenarnya. Minimal. Maka ditambah dengan ba'diyah qabliyah. Apalagi kita bangun dalam bentuk halqah seperti ini. Yang betul-betul kita khususkan yang di dalam kita, musyahadah kita, fokus kita, di dalam kita berzikir kepada Allah. Maka salah satu jalan yang paling dekat, yang paling mudah, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang-orang yang selalu berzikir. Bahkan dalam hadis yang lain, sampai Nabi katakan, keutamaan daripada orang-orang yang berzikir. Golongan yang utama masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Yaitu az-zakirun Allah az-zakir. Orang yang banyak zikir kepada Allah, baik dia laki-laki dan begitu banyak sebenarnya dari persoalan itu. Kita tapi kan yang menjadi persoalan kita di sini kadang-kadang ricuh kena hal-hal yang perbedaan itu tadi. Tapi tidak tahu dari kenapa ada bahasa itu, apa maksudnya. Kadang-kadang kita mendengar setengahnya daripada penjelasan itu. Itu sebenarnya. Tapi insya Allah nggak ada yang keliru semuanya. Itu cuma persoalannya adalah tidak full, tidak dari awal dia dengar kadang-kadang. Nah, sehingga itulah menjadi sebuah pembicaraan. Dan kemudian dalam bentuk halkah-halkah juga ya, kita mengikuti beliau dalam halkah dari awal sampai beliau meninggal kan gitu. Jadi semua itu kita sudah ngalamin, sudah rasakan, sudah kita jalankan kan begitu. Dari apa yang kita lakukan yang sebenarnya dianggap kita berubah, dan tidak mungkin kita berani berubah sesuatu hal yang sudah kita. Cuma kan jamaah hanya taunya di sini aja. Pernah ikut ke Jawa, pernah ikut ke Pontianak. Bagaimana perlakuan beliau? Bagaimana cara kalau beliau di situ? Itu sebenarnya apakah sama? Itu yang sebenarnya itulah sebagai pandangan yang luas kalau mau bahas tentang itu. Tapi kan enggak penting kan gitu kan. Ini kan perkara intern kita sebenarnya. Nah disitulah yang sebenarnya perlu ada semacam nanya kenapa seperti ini dulunya kan begitu. Kita akan terbuka hal seperti itu. Kalau hal-hal yang memang ada yang kurang pas atau kan kita pun juga
nggak pernah kita menolak kalau itu hal-hal yang baik. Justru jangan-jangannya kita minta pendapatnya gimana. Kan seperti itu. Kalau itu sesuatu hal yang baik, kenapa tidak? Dalam hal apa saja. Kan Nabi pun demikian. Contohlah dulu Nabi waktu perang itu, makanya dia ada Zaid bin Sabit mengusulkan untuk bikin farid. Nabi terima, bukan dia tolak. Bagus itu. Wah, kan begitu. Itulah contoh gitu. Dalam hal-hal yang memang yang baik, kenapa tidak kita harus ikutkan gitu. Walaupun itu datangnya dari orang-orang yang biasa kan mesti kan. Tidak mesti kan harus pertolongan baik kan merandikan tidak. Kita harus menunggu justru kalau ada hal yang baik. Itulah makanya tujuan kita ada sebuah pertemuan, ada sebuah runding, ada sebuah musyawarah atau diskusi dan sebagainya. Itu. Jadi kita tidak inginkan hal-hal yang kisruh atau hal yang tidak penting kan begitu. Ini persoalan-persoalan kecil tapi kita akan membuat jadi besar. Itulah akan menjadi suatu persoalan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah itu jangan sampai itu menjadi sebuah hijab kita dinding kan begitu seperti yang saya katakan tadi. Apalagi sampai merasa kesal, merasa tidak nyaman, merasa terganggu dan sebagainya kan begitu kan. Kita di sini kan plong aja kan gitu. Kan kita senang lah kalau seperti ini. Makanya kenapa ada salam-salamnya dari beliau itu sangat luar biasa. Ya, amaliyah kita, tatanan yang seperti ini ya kita harus kita bangun, kita jaga supaya ini bisa tersampaikan sampai terus sana seterusnya kan begitu. Nah, ini ada sebuah tanda-tanda ya secara zahir maupun batin kan sudah luar biasa. Yang tadinya tidak adalah dengan kerapian maupun dari segala. Ini kan luar biasa sebenarnya ya. Ini kan tidak lain daripada upaya bersama. Tidak mungkinlah satu orang kan begitu. Kalau bagaimanapun kalau kita sendiri kalau enggak kita bersama-sama tidak mungkin. Sesuatu itu adalah tetapi tidak terlepas juga dari rasa syukur kita, rasa respect kita, rasa rasa kebanggaan kita kan harus kita miliki di dalam wadah kita ini harus ada rasa itu. Jangan orang-orang aja memilih sesuatu yang salah kok bangga sekali kok berani maju kan itu kan. Kenapa dalam hal-hal seperti ini kita tidak harus memunculkan ya sebenarnya kita harus terbuka dan sebagainya kan. Tapi kalau tidak kita ciptakan kekompakan, perbenturan kan tidak nyaman. Apalagi ya dalam amaliyah kita kan ya banyak yang setuju dan banyak yang tidak. Tapi kan tidak urusan, yang penting kita seperti inilah ya dalam amaliyah kita, dalam wahid kita, ciri khas kita dalam ya berzikir. Dan ini kita juga nantinya kan mudah-mudahan kita bisa terus lebih luas tidak hanya di tempat kita ini, bahkan kita di luar sebagaimana moto kita sebelumnya ya menzikirkan dunia dan menduniakan zikir ya. Demikian penjelasan yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi